Pemirsa Intens Investigasi, benarkah sebuah surat wasiat menjadi pertanda keputusasaan di tengah bayang-bayang dingin jeruji besi? Akankah nasib Wardatina Mawa benar-benar berakhir tragis dengan ancaman 20 tahun penjara hingga ia harus menitipkan buah hatinya lewat pesan yang menyayat hati? Namun, di balik air mata itu, mungkinkah ada perang ego yang sengaja dipelihara oleh Insanul dan Mawa hingga mengorbankan masa depan sang anak Afnan? Mengapa Insanul Fahmi mengaku harus sampai mengemis hanya untuk sebuah pertemuan dengan sang anak di hari yang fitri? Dan benarkah ada bukti perselingkuhan yang sengaja disimpan rapat sebagai senjata pamungkas Mawa? Lantas, apa arti dibalik permohonan maaf mendadak dari Inara Rusli di tengah pusaran kasus illegal access yang kian memanas? Apakah ini sebuah upaya damai yang tulus atau sekadar strategi di tengah peliknya drama hukum dan keluarga yang kini melibatkan KPAI? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kalau orang itu semua masuk 20 tahun, Afnan abang yang urus, mereka yang selingkuh, aku yang dipenjara. Itulah wasiat menyayat hati yang ditulis Wardatina Mawa di balik bayang-bayang ancaman 20 tahun penjara atas laporan Inara Rusli di Mabes Polri. Ya, publik sempat dibuat terenyuh saat melihat unggahan Wardatina Mawa yang memposting sebuah wasiat menyayat hati. Dalam pesannya, Mawa meminta agar sang anak, Afnan, diurus oleh Insanul Fahmi jika nantinya ancaman hukuman 20 tahun penjara benar-benar menimpanya. Hal ini menyusul laporan dari Inara Rusli di Mabes Polri terkait dugaan kasus illegal access. Mengetahui kekhawatiran Mawa akan kemungkinan dirinya dipenjara, pihak Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya pun akhirnya angkat bicara. Menurut sang pengacara, Tommy Triyunanto, anggapan Mawa tersebut masihlah sebuah persepsi yang harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihaknya pun menyatakan akan tetap membiarkan kepolisian meneruskan proses hukum yang tengah bergulir. Ya, kalau proses hukum itu kan pandangan dan segala sesuatu apa yang menjadi satu yang didalilkan, yang dilaporkan, yang disangkakan kan masih disangkakan ya. Jadi semua masih perception of innocent ya. Jadi kita masih praduga tak bersalah. Kalau ngomongin masalah bicara ditahan dan lain-lain itu bagian sebenarnya bukan kepada pokok masalahnya seperti itu. Karena memang sama-sama saling mungkin ya harusnya dibicarakan kan. Berdua aja, ribut berdua, jangan sampai ke media sosial. Saya sampaikan ke Insan tadi, saya juga tegur juga, udah jangan memicu lagi hal-hal yang spekulatif, biar nanti tidak menimbulkan hal-hal yang nggak baik juga. Banyak serangan-serangan dari baik itu netizen, dari buzzer-buzzer negatif dan lain-lain. Hanya soal proses hukum yang pelik, Tommy juga mengakui bahwa kliennya, Insanul Fahmi, sempat dirundung rasa kesal yang mendalam. Pasalnya, di momen lebaran yang seharusnya penuh kehangatan, Insanul justru mengaku kesulitan untuk sekadar bertemu dengan putra tercintanya, Afnan. Sulitnya akses komunikasi membuat Insanul merasa seolah harus mengemis demi bisa melepas rindu dengan sang buah hati. Atas hal itulah, kuasa hukum Insanul pun menegaskan bahwa komunikasi Insanul dengan Mawa terkait anak tidak berujung baik dan justru berakhir dengan kebuntuan. Karena kan pertama Insanul tuh udah memang agak sedikit kesal. Ini poinnya ya, pertama awal ya. Karena anaknya dia sampai sekarang juga belum bisa ketemu anaknya, lebaran juga
Nggak bisa sebelum Lebaran memang udah ada informasi mau ketemu anak atau enggak, tapi disampaikan kan suruh, karena itu ada di Medan kan dia tahu rumahnya Insanul kan, bawa aja ke rumah kan gitu. Siapa namanya, Afnan kan gitu. Jadi terpancing lah dengan beberapa emosional ya, mungkin emosi jadi sensitif ya. Terus akhirnya nggak jadi, nggak ada respon bagus, akhirnya juga nggak terjadi ketemuan lah anak Insanul dengan anaknya kan, Afnan. Nah itu yang terjadi, terus akhirnya jadi berkembang, kesal kan, kok jadi seperti ini, kayak aku ngemis-ngemis minta anakku sendiri biar ketemu aku di waktu Lebaran. Itu sih poinnya. Afnan nih ketemu sama Insanul, saya rasa udah nggak ada ribut lah ya, harusnya, karena namanya anak Lebaran masa nggak datang sih gitu kan ke bapaknya gitu. Lebih lanjut, Tommy mengungkapkan sebuah fakta yang cukup menyentuh, di mana ia menyebut bahwa sejatinya Insanul Fahmi masih memiliki rasa sayang yang begitu luar biasa terhadap Mawa. Menurutnya, Mawa pun sebenarnya menyadari besarnya perasaan tersebut. Namun sayangnya, ego yang sama-sama kuat atau egosentrisme membuat keadaan justru semakin meruncing. Sang kuasa hukum pun sangat menyayangkan mengapa permasalahan pribadi yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan ini justru harus dibawa ke ranah publik dan dijadikan konsumsi media sosial sebagai konten. Iya, dia sih sayangnya luar biasa sama Mawa. Mawa pun tahu itu. Jadi sebenarnya ini hanya egosentris saja masing-masing. Jadi kalau memang sebenarnya Mawa tuh udah tahu hatinya Insanul, nggak perlu saya jawab juga. Kalau memang segala sesuatu itu dijadikan konten, maka konten lah yang akan bergerak nantinya, bukan masalah hati. Ya kalau seorang yang disayang masa sih masih bisa dijadikan ibaratnya pesakitan kan gitu. Saya rasa sih jauh juga ya seorang Insanul ya, kalau menurut saya. Cuman ini kan karena masih emosional dua belah pihak yang saling memicu sehingga terus dijadikan konten di media sosial. Jadi Insanul merasa kesal juga dengan keadaan itu gitu. Maksudnya kalau mau pisah ya pisah baik. Udah nggak usah jelek-jelekin, nggak usah cari-cari kesalahan. Saya itu sampaikan juga Insanul. Jadi udahlah, sekarang waktunya ini membenahi diri masing-masing. Jadinya berantakan juga. Sedangkan proses hukum itu masih berjalan gitu. Nggak bisa juga ditentukannya harus berapa puluh tahun, nggak bisa itu bukan jadi satu alasan kuat, tapi yang jadi alasan kuat nanti adalah peristiwa daripada proses ini yang menjadi rahasia dari penyidik. Nanti penyidik akan buka semua itu. Selain itu, Tommy menyebutkan bahwa pihaknya berencana untuk mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada awal bulan April mendatang. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan agar Insanul tetap bisa memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengasuh sang buah hati, meskipun nantinya hak asuh secara hukum jatuh ke tangan Mawa. Sang kuasa hukum pun memberikan pesan mendalam agar anak jangan sampai dijadikan tameng di tengah pertikaian orang tua, karena hal tersebut dikhawatirkan akan merusak mental dan tumbuh kembang sang anak di masa depan. Langkahnya ya habis Lebaran kita mau suratin ke Komisi Perlindungan Anak. Setelah itu mengawal kasus perceraian berikut dengan hak asuh anak. Ya Insanul minta agar dia punya peran juga untuk bisa ngasuh anak kan gitu. Kalaupun memang jatuhnya kepada ibunya, tentunya dibikin aturan lah yang baik. Jangan juga anak jadi tameng ributnya orang tua kan. Nggak boleh juga, kasihan mentalnya, kasihan jatuh. Seperti apa Wardatina Mawa sebut ogah pertahankan laki-laki bekas hingga persilakan wanita manapun mendekati Insanul Fahmi. Benarkah Mawa punya bukti kuat perzinahan yang sengaja ia simpan rapat-rapat?
intens investigasi. Sebelumnya, suasana panas memang sempat pecah sesaat setelah pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kasus ilegal akses CCTV yang dilaporkan oleh Inara Rusli. Di hadapan kepungan awak media, Wardatina Mawa tampak memberikan pernyataan yang benar-benar menohok dan syarat emosi. Dengan nada bicara yang penuh penekanan, Mawa meluncurkan pesan tajam agar Insanul Fahmi berhenti menyalahkan pihak lain dan fokus sepenuhnya pada proses hukum yang tengah bergulir. Ia pun menegaskan dengan lantang bahwa langkah berani yang ia ambil ini murni tanpa intervensi dari pihak manapun. Namun, ketegangan mencapai puncaknya saat Mawa dengan terbuka mempersilakan wanita manapun untuk mengambil Insanul Fahmi, seraya melontarkan kalimat pamungkas yang menyayat harga diri. Ia mengaku sudah tidak sudi lagi berurusan dengan lelaki yang secara gamblang ia sebut sebagai bekas orang lain. Saya sudah ikhlas, jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Ya, tabir gelap di balik perseteruan ini kian terkuak lebar saat Mawa mengungkap pengakuan mengejutkan yang ia temukan langsung di ruang penyidik Bareskrim Polri. Kasus dugaan perzinahan ini dikonfirmasi telah resmi naik ke tahap penyidikan. Sebuah perkembangan yang tentu saja memperkeruh suasana. Dengan raut wajah yang tak bisa menyembunyikan rasa muak, Mawa mengaku telah menyaksikan sendiri bukti video yang dianggapnya sangat tidak pantas. Namun, dengan penuh ketegasan, ia bersumpah untuk memendam rapat bukti tersebut dan tidak akan membagikannya kepada siapapun demi menjaga kewarasan nuraninya. Di balik ketegarannya yang luar biasa, terselip luka seorang ibu yang begitu dalam, Mawa menegaskan, biarlah dunia dan hatinya saja yang hancur berkeping-keping, asalkan buah hati tercintanya tidak pernah tahu noda hitam yang dilakukan sang ayah. Dalam sebuah seruan yang syarat akan keputusasaan sekaligus keberanian, Mawa pun melayangkan permohonan terbuka kepada Insanul dan Inara agar mereka segera menanggalkan topeng dan mengakui segala kesalahan yang telah diperbuat. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikkan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun, dan saya minta tolong hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada. Luka saya masih belum pulih dan saya harus menyaksikan videonya tadi itu. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat. Dan gak bakalan saya share ke siapapun. Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur. Jangan anak saya yang tahu juga. Jadi tolong akui kesalahan kalian. Maaf ya, saya selama ini udah sabar. Tapi saya nggak suka dijelek-jelekkan, diperolok-olok saya. Saya manusia biasa. Kalau kalian mau minta maaf, oke, silakan minta maaf. Ya, tapi tolong jangan jelek-jelekkan saya terus. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Ya, mohon maaf ya, saya bilang ya, dan saya tidak mau melanjutkannya lagi. Seperti apa Inara Rusli sampaikan permohonan maaf terbuka untuk Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, hingga seluruh keluarga besar mereka? Akankah langkah mengejutkan Inara ini meluluhkan hati pihak lawan di meja hijau? Simak selengkapnya sesaat lagi. Di tengah riuhnya tudingan dan memanasnya perseteruan antara Mawa dan Insanul, sebuah kejutan menyejukkan justru hadir dari akun sosial media Inara Rusli.
Seolah ingin menyudahi segala spekulasi dan mendinginkan suasana di hari yang fitri, Inara secara terbuka melayangkan untayan kata permohonan maaf yang begitu tulus. Tanpa terkecuali, ia menyampaikan rasa penyesalannya kepada Insanul Fahmi beserta keluarga besar, serta secara khusus memohon keikhlasan hati dari Wardatina Mawa dan keluarganya. Dalam pesan yang menyentuh tersebut, Inara mengakui segala kekhilafan, baik dari lisan maupun sikap yang mungkin sempat menorehkan luka atau rasa tidak berkenan di hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan aku, Inara, menyampaikan beberapa kata dari lubuk hati yang paling dalam. Aku juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Insan beserta keluarga besar dan juga Mawa beserta keluarga besar. Maaf untuk semua lisan sikap yang menyakiti dan setiap perbuatan yang juga tidak berkenan di hati kalian. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf. Maaf lahir dan batin. Tak hanya itu, ternyata luasnya samudera maaf yang dihamparkan Inara Rusli tidak hanya tertuju pada pusaran konflik rumah tangga Mawa dan Insanul semata. Dalam unggahan yang kian menggetarkan relung hati, Inara seolah melakukan perjalanan refleksi diri yang sangat mendalam dengan turut melayangkan permohonan maaf serta rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua dan keluarga besarnya. Tak berhenti di situ, dengan penuh takzim, ia pun menyelipkan pesan haru untuk para guru dan pembimbing spiritualnya, memohon ridha atas segala lisan dan sikapnya yang mungkin pernah alpa. Aku yang mengucapkan permohonan maaf khusus terhadap Mami yang sudah melahirkan aku ke dunia ini. Terima kasih banyak atas semua doa yang gak pernah putus, kesabaran yang begitu luas, yang selalu menerima aku untuk pulang. Dan aku minta maaf untuk semua kata yang melukai, untuk semua langkah yang mungkin bikin Mami kecewa, untuk semua perbuatan atau sikap yang mungkin juga menyakiti. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf. Mohon maaf lahir dan batin ini. Aku juga menyampaikan permohonan maaf untuk keluargaku, keluarga besar semuanya. Terima kasih untuk selalu mendukungku dan mendoakanku. Terima kasih dan sekaligus permohonan maaf pada guru-guruku. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Terima kasih atas ilmunya. Maaf untuk semua lisan, sikap, dan langkah yang mungkin juga mengecewakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.